Saham ini bisa jadi akan ke harga wajarnya di kisaran 1.500. Sahamnya apa dan apa positif dan negatifnya untuk saham ini, saya akan ulas di video kali ini. Oke, tonton videonya sampai selesai. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya tag video ini di tanggal 3 Januari 2024 atau hari Rabu, di mana ISG-nya saat saya tag ini turun 0,46% jam 10 lebih 6 menit. Dan congratulations ya buat para member yang sudah join BRIS. Meskipun ISG-nya turun, BRIS-nya naik 3,16 di hari ini dan kita udah floating gain di 5,8%. Buat yang mau join, linknya ada di deskripsi mumpung harganya belum naik. Dan bisa join juga ke channel free, dimana biasanya di sini kita juga share ya. Seperti contohnya ini ada salah satu saham yang kita sensor, oke, bintang-bintang M. Sebelumnya juga ada saham yang juga kita sensor di situ. Jadi silakan join di channel free juga, linknya ada di deskripsi. Setiap pagi kita share list akumulasi juga di sini. Oke, saham yang akan saya maksud adalah PBID, Panca Budi, apa nama kepanjangannya ya? Panca Budi Idaman. Oke, kalau secara profil perusahaan ini adalah Panca Budi Group, didirikan oleh Joni Taslim pada 1979 dan mengawali karirnya sebagai pedagang umum distribusi produk jadi kantong plastik berbahan baku PP, HDPE, dan PE. Pada tahun 90, Joni Taslim mendirikan perusahaan memproduksi dan mendistribusikan produk jadi kantong plastik. Oke, ini kantong plastik lah ya. Terus beliau PBID mempunyai anak-anak perusahaan 1, 2, 3, 4, 5 anak perusahaan yang bergerak di perdagangan plastik, produksi dan distribusi, memproduksi plastik kantongan, perdagangan plastik dan perdagangan plastik. Tersebar di ada di Johor ya, Sidoarjo, Cilegon, Tangerang. Yang paling lama itu di 1991 di Tangerang. Oke, yaitu Panca Budi Pratama dengan kepemilikan 99,71%. Oke, paling kecil 99,52% itu di Tangerang, beroperasi tahun 2011. PBID pengendalinya adalah PT Alpen International Corporindo dengan 74,67%. 13%-nya itu adalah masyarakat. Joni Taslim memiliki kepemilikan 8,36% ya, pengendali dan juga dia termasuk direksi. Ya, termasuk direksi juga. Oke. Perusahaan PBID IPO di 2017, 13 Desember, jadi bisa dikatakan sudah 6 tahun dengan IPO 850. Saat itu IPO amount mereka 319 miliar, lumayan ya, so-so lah ya, tengah-tengah. Tidak banyak dan tidak kecil juga. Saat ini presiden direkturnya adalah Joni Taslim selaku pendiri ya, foundernya juga ya. Lalu direkturnya ada Vicky Taslim, terus ada presiden komisionernya Robi Taslim. Jadi ini Taslim family lah ya saya melihat ya. Oke. Dan yang menurut saya dari perusahaan ini ya, dia kan IPO 2017. Kalau kita corporate action secara dividen dia rajin bagi dividen. 18 langsung dividen, 19, 20, 21 ya, bahkan 20 dividen dan naik. Terus selalu naik, baru kemarin ya turun, itu pun 100 per lembar. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang 100 dibagi 13,35, dividen yieldnya itu 7%. Ini termasuk dividen yield yang besar untuk perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek. Perusahaannya belum pernah melakukan stock split, reverse stock, reg issue juga belum pernah, warrant nggak pernah, bonus. Jadi ini tidak perusahaan yang aneh-aneh menurut saya ya. Tidak perusahaan yang aneh-aneh.
Jadi ini perusahaan yang oke. Kalau sekilas di sini kita lihat net profit marginnya di 7%, GPM-nya 19, oke. Lalu perusahaan punya cash 363 miliar, PI-nya di 7, termasuk murah, PBV-nya so-so lah ya, 1 kali gitu. Kalau kita lihat secara perusahaan, nah ini laporan keuangannya dari asetnya, total asetnya mengalami penurunan dikit ya. Ini berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga. Kasnya mengalami kenaikan signifikan. Sebelumnya di akhir tahun tuh 263 miliar, sekarang di 362. Terus mereka sebelumnya ada investasi obligasi, sekarang tidak ada. Oke, kalau kita cek di kasnya 300 ini dibagi menjadi apa aja, kita lihat. Kasnya kalau kita cek di sini, oke, ini kas. Deposito ada 57 M. Ya, dan yang penurunan ya, sebelumnya 119 dengan imbal hasil 4 sampai 5%. Oke. Itu sih termasuk kecil kalau menurut saya ya, depositonya ya 57 M ya, dibagi dengan totalnya kan 362 itu hanya ya 15,7 ya, 16 lah anggap aja 16%. Oke, itu total asetnya ya, kasnya terutama ke aset lancarnya. Nah ini liabilitasnya, hutangnya, mereka ada hutang bank jangka pendek 101 M. Terus utang bank ini juga 2 M, 2,8. Jadi kalau total hutang berbunganya itu 203 lah ya. 103 ini sangatlah bisa untuk ke cover dengan kasnya doang. Kalau ditambah dengan hutang jangka panjang yang berbunga, mereka ada 800 juta. Oke, dan juga udah that's it. Jadi ini bisa dikatakan lancar lah ya, bisa dikatakan aman. Bisa dikatakan kalau misalnya melihat perhitungan utang berbunga dan juga kasnya doang ya, itu sangatlah bagus ya perusahaan. Oke, secara ekuitas saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ini mengalami kenaikan 1,5 triliun. Sebelumnya di akhir tahun tuh 1,4, jadi adanya penambahan which is good. Saya lihat, lalu kita lihat arus kasnya. Oke, ini arus kas operasi mereka 428 miliar. Sebelumnya tahun lalu hanya 106. Jadi ada kenaikan yang signifikan. Kemarin hanya 106 karena ada bayar ke pemasok gede banget. Ya, gede banget. Dan juga pembayaran kas untuk pajak penghasilan gede banget. Kalau sekarang bagus sih, naiknya signifikan. Pembayaran pemasok juga mengecil. Jadi ini makin efisien kalau saya melihat ya. Bisa saja karena buat pemasok harga bahan bakunya makin turun, bisa juga persediaan mereka sudah makin banyak, that's why mereka bayar ke pemasok makin mengecil gitu. Terus pembayaran kas untuk beban operasi mereka juga turun, berhasil mengcover. Pembayaran kepada karyawan make sense kalau naik ya, karena setiap tahun biasanya ada kenaikan gaji karyawan gitu. Pembayaran kas untuk penghasilan makin turun. Oke. Aktivitas investasi mereka keluar 14 miliar, oke. Digunakan 52 miliar itu untuk aset tetap dan aset hak guna. Dan mereka juga dapat 40 miliar dari penerimaan investasi jangka panjang. Sebelumnya juga dapat 67. Jadi ini perusahaan yang bagus, punya investasi gitu. Aktivitas pendanaan. Nah, ini kalau hasilnya minus berarti mereka membayar hutang, dan ini terlihat mereka minus 281 which is good. Makin berkurang beban-bebannya. Utang bank jangka pendek juga turun, bagus. Ada pembayaran dan turun. Pembayaran dividen mereka ada, menunjukkan bahwa mereka dividennya lancar, jalan. Nominalnya lebih kecil karena per lembarnya tadi 100, sebelumnya 110. Ciskus ini kita melihat ya. Oke. Jadi kas dan setara kasnya sangatlah naik banget dibandingkan tahun lalu.
Oke, kita kembali ke atas ke laporan laba rugi. Kalau kita lihat ya, di sini penjualannya mengalami penurunan. Laba kotornya juga mengalami penurunan, make sense karena penjualannya turun, ininya turun. Oke. Beban penjualan mereka naik. Wow, beban penjualannya mereka naik, beban umum administrasi mereka naik. Nah, ini beban penjualannya mereka naik menunjukkan bahwa aslinya kurang efisien ya, saya melihat ya, kurang efisien, bebannya makin naik tapi yang didapat secara omsetnya turun gitu. Oke, beban keuangan mereka turun. Oke, kalau kita lihat ya penjualan bersih di note 2836. Oke, ini penjualan bersih. Oke, mereka ada lokal dan ekspor. Ekspornya nggak signifikan, hanya 70M dari total 3,5 triliun. 70 dibagi 3.500, ya hanya 2% lah ya, nggak signifikan. Dibandingkan tahun lalu juga mengalami penurunan, lokalnya juga mengalami penurunan. Oke, kalau kita total dari omset itu dibagi menjadi tiga produk dan jasa utama, yaitu kemasan plastik, biji plastik, dan lain-lain. Kemasan plastik mereka turun, biji plastik mereka turun, lain-lain turun. Jadi ini ya adanya penurunan lah ya. Oke. Terus kalau saya lihat lagi, nah ini that's why di sini pendapatan keuangan mereka naik ya. Oh bagus nih, pendapatan keuangan mereka naik. Jadi ada yang membuat meskipun naiknya nggak signifikan ya, hanya meskipun nominalnya nggak signifikan, hanya 7M, tapi which is good lah ya, adanya kenaikan yang dikit. 7390 dikurangi tadi berapa, 5681 ya, 1,7M, 5681, 30% kenaikannya. Oke sih, tapi di sini ada yang jelek. Secara net profit mereka turun ya, is oke lah. Nah, saat ini kondisinya tadi saya udah bahas, PI-nya berada di 7, PBV-nya berada di 1. Nah, kalau saya melihat perusahaan ini tuh stabil ya. Stabil di labanya kisaran ya 180 per lembarnya. Kalau kita lihat di 2021 tuh labanya 414 bahkan. Sorry, kebalik. 414 dibagi dengan jumlah lembar 1,88 tuh ya 220 per lembar. Tahun lalu 3,187. Kalau saya melihat ini minimal laba perusahaan itu 180 per lembar gitu. Bisa stabil di situ 180 per lembar. Jadi ini menurut saya perusahaannya sudah oke, sudah ya masih berkembang tapi sudah oke lah ya, dengan harga yang di bawah 1.500. Menurut saya ini perusahaan yang oke sih. Nah, kalau kita lihat ya dari 2021 labanya harganya dulu sempat 2000-an, sekarang udah 1.300. Jadi ada penurunan dari 3 tahun terakhir. Meskipun secara laba mereka juga turun gitu. Tapi it's okay lah ya. Nah, mungkin negatif dari perusahaan ini adalah ini kan kantong plastik ya. Nah, perihal ramah lingkungan, nah itu ya PR-nya di situ. Cuman kalau saya melihat ini kantong plastik, jadi segmen mereka itu bisa dikatakan jualan-jualan lah ya. Bisa dikatakan untuk customer yang konsepnya memang ke bawah gitu. Apapun ya masih pakai plastik gitu. Cuman ya mereka punya pasar tersendirinya. Cuman nanti as a long term ini akan menjadi bahaya jikalau perusahaan tidak bisa menciptakan atau merumuskan produk yang ramah lingkungan gitu. Bagaimana mereka harus mengemas ya plastik atau kemasan yang ramah lingkungan, itu jadi tantangan tersendiri dari Panca Budi Idaman. Kalau kita lihat sedikit di websitenya ya, nah ini tampilan utamanya seperti ini, produknya ini semuanya adalah kemasan ya, kemasan plastik produk-produknya. PI, nah ini seperti ini, terus PP seperti ini ya, ini ya ini kan jajan-jajan pasar dan juga ya memang untuk customer yang bisa dikatakan bawah gitu. HDPE, nah ini jajan-jajan plastik memang, dan ini masih sampai sekarang
dan ditambah kita negara yang bisa dikatakan masih berkembang, jadi masih sangat banyak masyarakat yang menggunakan ini. Memang cuman as along, nah ini diproduksi dengan mesin buatan Eropa khusus untuk kemasan industri. Nah ini yang menarik. Yang menarik yaitu perusahaan kantong-kantong plastik tote bag yang bisa ramah lingkungan sih. Karena ini pemikirannya adalah as along ya. Nah, ini ya bahkan mereka ada kertas-kertas seperti ini sih. Karet, sedotan. Nah sekarang apalagi sudah muncul ya sedotan stainless. Nah itu as along ya. Jikalau memang Indonesia makin maju ya, produk-produk seperti ini akan semakin menipis. Nah itu ya tantangan tersendiri untuk PBID. Cuman saya melihat saat ini untuk 5 tahun ke depan lah ya, minimal PBID is okay lah ya. Dengan laba sekian menurut saya bisa stabil minimal 180 per lembar labanya. Dengan laba sekian ya menurut saya harga 1.500 itu harga yang wajar untuk si PBID. Oke, mungkin itu ya view saya tentang PBID. Jikalau ada insight lain atau berbeda boleh tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.